buku ini Oke. itu ada hubungannya nggak sama benda-benda antik? Ini ada sesuatu yang sering terjadi nggak? Kan misalnya sebuah benda ini pasti menyimpan energi lah ya, Betul, dari betul. pemilik sebelumnya kah? Jadi pas zaman waktu masih sering hunting barang tuh, terus kayak nekat, pokoknya sampai kayak di Al-Quran pun dijelaskan yang ada di dunia ini gak cuma manusia gitu, Ya. ya kan? Hmm. Kalian coba lihat lagi, coba perhatikan lagi, dan coba mungkin pertanyakan lagi benda-benda peninggalan kakek, nenek, atau Keluarga, orang tua iya, kalian, zaman dulu ya. siapa tahu ada sesuatunya. Oke. Abimanyu, luar biasa. Bukunya baru rilis kemarin, Alhamdulillah. tanggal 10. Betul. Edan. Nyalira. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Saya tepuk tangan. Nih saya bangga sekali nih. Aduh, terima kasih. Ya, saudara-saudara yang Kadi jago nulis. Habis Risa Saraswati, ada Indi kemarin Retna. ya, Peka ya sekarang. Betul. Abimanyu merilis satu buku, Nyalira. Sendiri ya bahasa Sunda ya. Kayak doa ya. Kayak di dalam kesendirian. Betul, Oke. betul. Relate. Gambarnya kalau dari covernya itu ada apa ya? Dia kakek-kakek atau Seorang kakek-kakek di covernya itu di depan duduk di kursi goyang. Oke. Yang dibikin di situ mimik muka atau gesturnya dia merenung, kesepian, dan ada satu bayangan seorang laki-laki di ujung pintu. Iya. Mengarah keluar pergi dari rumah itu. Oke. Sendiri kan. Sendiri. Oh. Ini pengalaman pribadi atau dari sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kisah nyata? Ini pengalaman pribadi dan kisah nyata. Oke, sama aja ya. Iya. Jadi ada duanya. Ada duanya ya. Pengalaman orang yang saya ada diadaptasi lah ya. Ya, diadaptasi, terlibat di dalamnya juga gitu. Oh, oke. Gitu. Sosok atau seseorang yang diceritakan di sini, orang yang begitu aku kenal, yang saya kenal dengan baik, yang pada akhirnya kita atau dia menyampaikan sesuatu bukan semasa hidup pas kita bisa ngobrol langsung. Tapi pas udah nggak ada dia baru bisa menyampaikannya. Oke, Kakang ini kan terkenal lah ya di keluarganya kita juga sering koleksi barang-barang antik lah, ya, gitu betul. kan. Jadi saya pernah ke rumahnya tuh di daerah yang di Lembang itu. Di Lembang ya? Ada satu ruangan yang memang isinya itu benda-benda, bukan benda-benda pusaka ya. bukan. Itu sama Jeffrey. Beda. Benda-benda yang antik gitu. Ada helm kalau nggak salah ya. Yep. Ada piano, ada lukisan, bahkan perintilan-perintilan kecil yang memang itu ada sejarahnya. Oh iya, yang waktu itu syuting itu di rumah nenek, yang sebenarnya barang yang lebih banyaknya di rumah mama. Kalau di rumah nenek yang udah apa ya, kita sebutnya segmented lah, yang udah dibagi. Oke. Makanya kenapa ada helm-helm lama, karena ada satu ruangan di situ yang aku simpen barang-barang peninggalan tentara gitu zaman dulu. Oke, perang. Barang-barang perang, di situ ada topi polisi zaman dulu, ada seragam-seragamnya, sampai ada senemunya, sebenarnya nggak terlalu banyak dicari senemunya. Kayak yang sering aku bilang, kita tuh punya intuisi ke arah sana, akan menemukan tuannya sendiri barang-barang itu. Gitu. Sampai aku punya kayak surat keterangan apa ya? Sakit. Baik, surat keterangan baik dari polisi, tapi tahun berapa gitu. Kayak gitu-gitu aku koleksi, sampai surat-surat tulisan tangan gitu. Nah, ketika barang-barang ini sampai ke tuannya yang baru nih, ya, Kakang lah ya ini ya. Ini ada sesuatu yang sering terjadi nggak? Kan misalnya sebuah benda ini pasti menyimpan energi lah ya. Betul, dari pemilik sebelumnya kah? Bahkan kalau misalnya kita ngomongin apa ya, perang lah ya. Betul. Misalnya ada seragam zaman dulu, mungkin dulunya masih hidup, sekarang sudah meninggal, gitu kita nggak tahu. Punya siapa nih, dipakainya kemana, dipakai apa? Gitu. Iya. Itu sampai ada yang datang atau ini punya saya atau gimana? Biasanya sepengalaman aku sih dengan teman-teman yang lain yang
memang mau koleksi gitu, anak-anak pasar antik Cikapundung juga ke kitanya malah jarang ada apa-apa. Karena mungkin kita suka gitu. Ketika kita bilang ada sosok atau ada apa ya, jiwanya, ada soulnya di dalam barang itu, ketika tujuan kita memang baik untuk menyelamatkan barang itu, mengoleksi, jadi kita punya rasa memiliki dan menjaga, mungkin sesuatu yang ada di dalam barang itu pun tahu gitu. Malah ngeganggunya ke orang-orang lain, orang-orang rumah lain. Gitu. Setiap datang barang tuh, nggak setiap sih, maksudnya beberapa kali datang barang yang memang mungkin energinya kuat, yang punya sejarah yang panjang atau memori kuat yang melekat di benda itu tuh, selalu ada kejadian. Nggak tentu kayak gangguan, tapi kayak cuma nyium wangi apa. Tiba-tiba. Ya, yang mimpi mungkin. Mimpi, ada mimpi juga. Ada yang sampai ngetok juga, sampai ada yang didatin sosok bahkan. Gitu orang-orang rumah tuh. Nah, buku ini itu ada hubungannya nggak sama benda-benda antik? Itu dia. Kadang kalau misalnya udah jadi nih buku ini. Kalau nyeritain apa yang kita ceritain, pasti orang mikirnya ini siapa nih, sosok ini, keluarga kita atau bukan. Malah kan bukan yang aku bilang tadi, ini sosok yang aku kenal baik, tapi dia bercerita setelah dia udah gak ada. Jadi pas zaman waktu masih sering hunting barang tuh, terus kayak nekat, pokoknya sampai kayak aneh lah. Aku tuh sampai berani datangin rumah kosong, kayak tahu di daerah mana atau daerah rumah teman aku kayak. Sampai huntingnya tuh. Sampai kayak gitu. Kita nyebutnya rumahnya masih perawan nih, rumah kosong bertahun-tahun tidak terjamah, yang tinggal di sana udah nggak ada. Tapi belum pernah dibongkar sama orang. Ini masih perawan nih. Barang-barangnya kita masih masuk, ada. Kita benar-benar random, nggak tahu di dalamnya ada apa. Itu biasanya banyak harta karun di sana. Salah satunya rumah ini. Tapi bedanya tahu yang punya rumahnya siapa. Cuma memang udah kosong lama. Udah deh masuk. Masuk. Ngambil aja nih, ngambil barang-barang yang memang untuk dikoleksi lah. Betul. Akhirnya. Apa nih yang menarik nih yang bisa aku bawa gitu. Begitu datang, ya, cuman ada beberapa benda, nggak banyak, 3. Yang pertama itu jam dinding Junghans. Junghans ya. Itu ya, 8 jarum yang lumayan langka segini gini ya. Ya segini gini, lumayan agak besar. Dan itu tuh harganya lumayan kan. Wah, ini pasti langsung dibawa pertama kali nih gitu. Karena Junghans lumayan. Ketika dijual pun ya oke lah gitu, dapat sesuatu gitu. Tapi biasanya nggak langsung aku jual. Nah yang kedua kacamata lama gitu, made in Jerman kayak gitu-gitu. Kan udah karena kita udah sering nyari barang antik gitu, lihat barang antik, jadi sedikit banyaknya tahu ini tahun berapa atau buatan mana, dan kelihatan modelnya model lama. Nah yang ketiga ini yang di luar ekspektasi gitu. Aku nemuin baju safari itu baju-baju orang zaman dulu yang satu set sama celananya, udah banyak saku ya. Banyak sakunya. Tidak meyakinkan pada awal, tidak meyakinkan bahwa ini barang benar-benar antik nih gitu. Tapi ya intuisi itu tadi, kayak ini kayak pengen dibawa aja gitu, menarik nih. Aku juga belum pernah punya baju satu style gini. Kenapa, salah satu faktor lagi kenapa aku mau ngambil barang ini, ada merek bajunya yang masih pakai ejaan lama. Gitu. Biasanya kalau ada waktunya tuh masih sempet, ini merek apa ya? Terus aku kayak googling dulu. Oh ini tuh buatan ini, tahun segini. Akan pasti ada sedikit banyaknya informasi gitu ketika kita googling. Oh ini lumayan lama, ternyata si tokonya pernah ada di daerah Pasar Baru di Bandung. Ini toko lama, udah gak ada sekarang gitu. Terus beberapa kali disebutin si toko atau si brand ini tuh yang dipakai orang-orang penting lah zaman dulu. Udahlah bawa aja kayak biasa aja, bawa ke rumah. Kadang ke barangnya kotor aku bersihin dulu, karena untuk dipajang kan kita bersihin dulu bener-bener. Kalau kita dulu pernah nonton Toy Story itu yang kolektor boneka itu bener-bener dibersihin. Iya. Sampai freak itu gitu. Aku tuh kadang bersihin sampai gimana, harus mengkilat lagi, cari cara gitu biar bisa dipajang. Bisa aku liatin untuk beberapa lama, ya kepuasannya di situ gitu. Si jam juga aku pajang dulu, aku bersihin dulu sampai kayak misalnya ini kayu nih kita poles lagi gitu dan lain-lain. Nah si baju ini, kalau bedanya baju nggak bisa semuanya kita cuci.
Karena kita nggak tahu umurnya baju ini sudah berapa lama, dan ketahanan kainnya ya benang yang ada jadi bahan baju ini masih kuat atau enggak untuk ya kan, dicuci. beberapa juga nggak bisa langsung pakai mesin cuci kan. Betul, karena ada beberapa celana yang aku punya celana lama gitu, kayak brand-brand jeans luar gitu, yang ketika googling ini, wah ini bekas dipakai ini pegawai-pegawai buruh zaman dulu bla bla bla. Aku coba cuci karena jeans itu kan kotor banget tuh, berdebu, dapatnya dicuci pada bolong-bolong itu karena kainnya udah gak kuat. Ya, dari situ belajar, bisa selama dicuci itu mah langsung aku pakai gantungan, dipajang aja. Jadi nggak dicuci, ya kan? Dicuci, pajang aja. Dan masih ada pernah nyium masih bau apa kayak zaman dulu gitu. Oh iya Itu kan, nah itu freaknya di situ. Kayak minyak ini apa baunya gitu nih. ya. Aduh, dapat banget nih jadulnya nih, dipajang gitu. Betul. Biasanya yang protes orang-orang rumah kayak, duh bawa apa lagi? Udah aja. Kalau aku sih cuek-cuek aja, kadang bisa nyampe rumah main lagi, nyampe rumah simpen. Tapi kan si barang itu diam di situ. Jadi kayak punya ini kayak ngedekor gitu ini. Enaknya di mana ini disatuinnya sama apa ya? Oh, sama satu lagi, tongkatnya. Ada tongkat, ada apa ya namanya? Bahasa Sundanya utek. Iya, tongkat zaman dulu gitu. Iya, zaman dulu. Aku bawa walaupun memang udah kondisinya kurang bagus lah, ada patah-patah gitu, tapi aku tetap bawa. Jadi kayaknya kalau aku sambungin kayak ini, yang punya baju sama yang punya tongkat sama nih. Mereka punya keterikatan antara dua benda ini aja, punya keterikatan gitu. Dia seorang laki-laki berarti. Betul. Pakai tongkat, pakai baju safari gitu. Pakai baju safari. Udah aja nggak ada apa-apa kalau aku gitu. Nah si orang rumah ini awalnya kayak ada yang mulai aneh nih, kayak ada yang aneh gitu. Mulai cium bau kayak bau parfum kayak kakek ya gitu. Jadul gitu ya. Pasti langsung nanya besoknya, habis bawa barang apa kemarin gitu. Soalnya ada nggak enak, atau apa feeling mereka juga sama-sama kuat kayak habis bawa barang apa nih, soalnya nggak enak perasaan. Terus kadang beberapa barang yang mungkin punya kekuatan bukan memori atau jiwa yang melekat di benda itu, yang mistis banget nih gitu. Kayak pernah aku bawa pisau kecil gitu, kayak bukan keris tapi pisau kecil nah rumah tuh kayak auranya langsung beda aja. Beda ya. Aku pun merasakan itu gitu. Nah kalau si baju ini dari mulai bau orang kakek zaman dulu lah yang khas banget itu, kalian juga pasti tahu. Sama ada yang ngetok. Aku ingat aku ada yang ngetok. Awal mula gangguannya atau interaksinya dari situ. Nah masih kayak mikir ini dari mana ya gitu, barang yang mana ya, tapi kan semuanya sama ya. Iya. Jadi nggak tahu. Sampai kacamata malah mungkin punya dia gitu. Iya. Punya orang yang punya baju juga gitu. Jadi pas si baju, tongkat dan lain-lain itu nyampe di rumah itu, gangguan pertamanya itu bau si ketukan itu. Betul. Nah, sebelumnya nggak ada berarti kan? Sebelumnya nggak ada. Kadang tapi kalau bau-bau wangi, kadang kan kalau orang-orang kita apalagi orang Sunda biasanya menyikapi itu kayak karuhun leluhur kita datang itu ya, mungkin nengok cucu-cucunya, anak-anaknya gitu. Selalu kayak dibikin ya udah santai aja lah, positif aja lah gitu. Nah si interaksi ini kayak aku pikir dan aku tanggapinnya udahlah paling sehari 2 hari udah lewat gitu. Tapi itu spesifik berarti ya, ketika ini mah kayaknya dari yang kakang bawa gitu. Langsung ke sana. Kakek-kakek nih soalnya pasti. Kayak kakek lihat dari apa barang yang aku bawa, ini mah kayaknya dari situ deh. Tapi berarti nggak selalu aku anggap gangguan. Malah mungkin ini perkenalan gitu. Iya. Ketika memang ada sesuatu yang melekat dengan baju itu dan mereka berinteraksi, itu perkenalan berarti. Mereka menunjukkan gitu. Kayak saya ada nih gitu. Saya tuh ada di benda ini. Wow. Dan itu akhirnya jadi salah satu inspirasi dan jadilah si buku Nyalira ini. Betul, itu awal ceritanya seperti Awalnya cerita itu. Dan ternyata yang aku kira ini paling 2 hari, karena itu biasa terjadi gitu. Enggak semua barang, cuman biasa terjadi ada gangguan sehari 2 hari. Tapi ternyata berlanjut gitu. Hal interaksinya dan hal yang terjadi di aku sama keluarga aku, hal yang belum pernah kita alamin gitu. Jadi apa ya, kayak kok nggak kelihatan gitu interaksinya gitu, yang kesini-kesininya lebih nggak ekstrim sih, lebih berani, tapi kok nggak
kelihatan nih sama kita, nggak kerasa gitu. Tanpa menarik. kita sadar sampai akhirnya sadar. Menarik. Ini waktu bikin dan nulis ini berapa lama, Kang? Lumayan cepat karena kan aku kan santai ya. Iya. Progres aku tuh nggak kenceng lah kalau bikin sesuatu, tapi kayak udah tahu mau ngapain tek gitu. Ada dibantu juga sama ghostwriter juga kan gitu. Dia yang coba kadang pemilihan katanya nih anaknya ini mengarahkan ini ceritanya kita arahin ke sini yuk biar enak nih gitu pembawaannya. Setelah aku nulis intinya ghostwriter bantu nulis, langsung revisi lagi, lumayan cepet sih, nggak nyampe 2 bulan kayaknya. Nggak nyampe 2 bulan selesai ya. Gitu. Gak sabar ini ya, berarti yang mau baca ceritanya dari Kakang ya, bukunya ini Nyalira. Betul. Judulnya Nyalira. Dan kalau misalnya hal apa nih yang ingin Kakang dapetin kalau misalnya si Insan Muda ini udah baca nih? Pengennya harapannya apa nih ketika udah baca buku ini? Kayak misalnya berharap bahwa sesuatu itu ada ceritanya atau apa gitu. Oke, ada 2 hal yang pengen aku sampaikan sih maksudnya. Dari 2 sudut pandang. Salah satu yang pertama dari kehidupan nyata, yang kedua dari apa ya? Gaib ya, dan yang tak kasat mata lah. Yang pertama itu di cover aja udah bisa dijelasin ada satu sosok orang tua dan ada satu sosok laki-laki yang meninggalkan rumah itu, pergi jauh, ya pergi dari rumah itu, dan kakek-kakek ini merasa sedih lah, maksudnya dari gestur cover aja merasa sedih ya tentang apa ya, kedekatan orang tua lah. Kalian harus baca ini ketika kalian merasa kalian orang-orang yang sayang banget sama orang tua, yang nggak tega ninggalin orang tua kalian di masa tuanya. Itu pertama. Bagus. Segitu aja dulu lah. Karena menarik. Aku tuh biasanya dapetnya kita yang horor-horor yang tragis, tapi ada satu cerita yang ganjal gitu. Kenapa aku segitunya ke orang tua tuh yang nggak bisa, yang belum aku ceritain, ya ada pengalaman ini nih gitu. Nah yang kedua, ini tuh benda-benda yang mungkin kalian anggap benda biasa gitu, tapi kita nggak tahu di Al-Quran pun dijelaskan yang ada di dunia ini gak cuma manusia gitu, ya kan? Kalian coba lihat lagi, coba perhatikan lagi, dan coba mungkin pertanyakan lagi benda-benda peninggalan kakek, nenek, keluarga, atau orang tua kalian zaman dulu ya. Siapa tahu ada sesuatunya. Itu yang bikin cover Deki Sastra ya? Deki Sastra itu dibantu Deki Sastra. Terbaik. Thank you banget Deki Sastra. Thank you banget juga buat yang ngebantu ghostwriter kita Mbak Ani ya, dari Dono, Bukune ya. Dan Bukune. Dan pastinya ini berarti karena sudah rilis tanggal 10 kemarin, hari Rabu kemarin ya. Betul. Berarti sekarang udah bisa nih didapetin di toko buku kesayangan kamu. Jangan sampai nggak baca dan di Jurnalisa Coffee juga pasti ada. Ada juga pasti. Ya di situ. Tuh, nanti pokoknya ini harus baca, menjadi salah satu hal yang menarik banget nih seorang Abimanyu Kakang ya. Menulis sebuah pengalaman di dalam buku judulnya Nyalira atau sendiri ya dalam bahasa Indonesianya, dan banyak hal-hal yang menarik nih kayaknya buat dibaca sama kamu Insan Muda ya. Selain dapat cerita misterinya, mungkin ya seramnya juga ada kali. Dan kamu juga bakal dapat pengalaman-pengalaman yang kalau tadi dibilang sama orang tua, kedekatan anak. Nah, ini akan jadi satu hal yang menarik buat dibaca. Terima kasih Kang, sukses untuk bukunya. Terima kasih. Luar biasa, tunggu buku. Nyusul kan? Buku saya nih, saya kasih deh. Nah, ini ambil. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe untuk YouTube channelnya Adon Radio. Nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.